Halo, selamat datang kembali di channel saya, Mansur Dev. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi bertemakan tentang aplikasi pendidikan, yang mana di dalam aplikasi ini ada beberapa fitur, diantaranya fitur tips and trick, fitur materi, sama fitur quiz, untuk menguji kemampuan atau pengetahuan dari si siswa atau dalam hal ini dari si pengguna aplikasi ini. Untuk tools yang saya pakai dalam membangun aplikasi ini, saya pakai VS Code sebagai kode editornya. Saya juga pakai Postman untuk tes API-nya. Saya pakai SMPP, PHPMyAdmin, dan juga untuk database-nya saya pakai MySQL, dan backend-nya saya pakai Laravel. Dan untuk framework-nya saya pakai Flutter. Oke, langsung saja di halaman awal ini, di halaman autentifikasi ada bagian login dan juga ada sign up. Kita ke sign up dulu untuk membuat akunnya dulu. Klik sign up. Oke, udah masuk ke halaman register. Kita isi data yang diminta seperti email, username, password. Untuk email saya tulis Taufik Mansur, Gmail, username Taufik Mansur, password 123456 123456. Oke, semuanya sudah beres. Kita klik register. Nah, ketika proses register berhasil, maka akan muncul notif berupa register success. Dan kalau gagal, nanti juga ada notif register failed. Sekarang kita langsung login dengan data yang tadi telah didaftarkan. Untuk email Taufik Mansur @ Oke, login sukses. Nah, ini dia tampilan homepage-nya, di mana saya buat beberapa widget seperti di bagian atas. Saya buat header home widgetnya, yaitu dalam widget ini ada foto profilnya, terus ada sapaan berupa kalimat halo atau bisa disesuaikan kalimatnya, terus nama si usernya, icon notif, sama search bar. Lalu di bawahnya saya juga tambahkan widget title, di mana saya tulis title-nya itu beranda sama si all. Di bawahnya saya buat kategori card berupa fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Di sini ada 4 fitur, yaitu about us, tips and tricks, materi, sama quiz. Lalu di bawahnya saya buat beberapa navbar seperti home, materi, notification, sama profile. Nah, kita kembali ke home. Sekarang kita langsung coba fitur-fiturnya, yaitu pertama fitur about us. Untuk fitur about us kita klik. Seperti ini tampilan dari fitur about us, di mana di atasnya ada fotonya, atau nanti bisa disesuaikan dengan gambar-gambar yang diinginkan. Misal kalau ada klien yang ingin menggunakan template aplikasi ini, ya tinggal disesuaikan sama si kliennya nanti mau gimana bagusnya. Terus juga kalimat di about us-nya, kalimat pengenalan si company-nya. Lalu seperti ini. Lalu kita kembali. Sekarang kita coba fitur tips and tricks. Sama untuk tampilan fitur tips and tricks juga seperti ini. Nah, selanjutnya adalah fitur materi. Di fitur materi ini saya buat beberapa kategori. Nanti bisa disesuaikan isinya tergantung dengan materi apa saja yang ingin ditampilkan gitu. Seperti ini, saya buat dalam bentuk card berapa.
isi dan jumlahnya seperti yang saya bilang bisa disesuaikan dengan si klien nanti mau seperti apa, mau sebanyak apa, dan mau apa aja. Nah, sekarang di fitur kuis, untuk fitur kuis juga saya buat di sini, saya buat 3 kategori aja, yaitu tes angka, tes logika, sama tes verbal. Oke, sekarang kita akan coba untuk Oke, sekarang kita akan coba untuk kategori tes angka. Nah, untuk tes angka, untuk kategori tes angka seperti ini tampilannya, di mana di atasnya saya tambahkan widget buat title kategori apa gitu yang sedang diujikan. Terus saya juga tambahkan timer berupa hitung waktu mundur. Dan di bawahnya saya tambahkan widget juga berupa progress indikator dalam bentuk bar. Yang mana di sini juga ada informasi mengenai berapa total jumlah soal dan kita berada di soal yang keberapa, seperti itu. Misal ini di soal pertama dari 5 soal. Kita coba kerjakan satu sama satu. Selanjutnya asal aja biar cepat. Nah, si progres indikatornya juga mengikuti sesuai dengan bagian soal mana yang sedang kita kerjakan gitu. Sekarang kan ada di bagian soal nomor 4 dari total 5 soal. Oke. Nah, ini soal terakhir, soal kelima dari 5 soal. Kita klik, ketika diklik selesai maka akan tampil halaman seperti ini berupa pemberitahuan kalau kita sudah beres, yang mana untuk tampilannya juga bisa diatur-atur lagi tergantung nanti si klien dari perusahaan atau dari pihak yang ingin memakai template aplikasi ini mau tampilannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa milih, ada 2 option, kembali ke beranda atau melihat hasil. Kita coba untuk lihat hasil, seperti ini tampilannya. Di atasnya saya tambahkan widget buat memberitahu berapa soal yang benar, berapa soal yang salah. Terus saya buatkan dalam bentuk circular progress indicator biar lebih tampilannya lebih bagus. Di bawahnya saya tambahkan juga widget berupa kategori atau card mengenai kategori-kategori lainnya. Jadi di sini kita bisa langsung loncat itu lebih cepat kalau misal ingin melanjutkan ke tes kategori pelajaran yang lain dalam bentuk slider seperti ini, atau kita langsung kembali ke beranda. Misalnya kita kembali ke beranda. Nah, untuk halaman kuis ini sebenarnya semuanya tampilannya itu sama. Di tes logika atau tes verbal tampilannya sama, widget-widget yang dipakai sama, cuman informasi-informasi atau data-datanya aja yang disesuaikan, seperti soal-soalnya gitu disesuaikan. Misal ini untuk tes logika tampilannya sama, soalnya seperti ini. Oke, asal. Oke, soal terakhir selesai. Nah, itu juga untuk tes verbal seperti ini. Jadi seperti itu untuk bagian kuisnya, untuk fitur kuisnya. Terus tadi sebagaimana telah saya ulas di awal, di bagian navbarnya itu saya buat 4 icon atau 4 fitur, itu home, materi, notification, sama profile. Terus oke, kita logout. Terus untuk sebenarnya dalam membuat aplikasi ini juga saya membuat web dashboardnya, saya pakai template-nya Stisla. Nah, web dashboard itu sendiri nantinya akan difungsikan atau akan dipakai buat admin, yang mana di dalam web dashboardnya itu si adminnya itu bisa mengurus data si usernya atau memanage data si usernya, sama untuk mengurus soal-soal. Jadi ketika mau update soal atau menambah materi atau membuat soal baru, nah si admin itu bisa menggunakan web dashboardnya. Jadi mungkin untuk demonstrasi aplikasinya cukup sampai di sini. Semoga teman-teman suka atau terinspirasi, atau kalau ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan jika berkenan silakan like video ini atau juga bisa follow
akun-akun LinkedIn saya atau juga GitHub saya. Saya sudah tambahkan di deskripsi. Terima kasih.